Di pantai yang cerah dan panas, Sora duduk bersantai di bawah payung besar yang menyerupai payung kertas tradisional Jepang, dikelilingi oleh suasana tropis yang memanjakan mata. Ia berbaring dengan nyaman di atas tempat tidur anyaman, sembari memegang segelas minuman dingin. Suara deburan ombak dan aroma garam laut menyatu dengan hembusan angin, menciptakan suasana yang terasa hampir seperti surga baginya. Di sekitar Sora, beberapa werebeast wanita yang merupakan pengikut Miko dari Serikat Timur, sibuk mengipasinya dengan daun besar, melindunginya dari sengatan sinar matahari. Pakaian renang yang dikenakan para werebeast ini cukup unik, terdiri dari hanten, sejenis jaket tradisional Jepang yang sebagian besar terbuka di bagian dada, menampakkan kulit mereka yang halus dan berkilau. Dengan telinga dan ekor berbulu yang tampak kontras dengan pakaian mereka, penampilan mereka sangat menarik perhatian. Bahkan lebih mencolok daripada sinar matahari itu sendiri. Sora yang merasa benar-benar berada di surga, menghela napas puas dan mengangkat gelasnya sedikit, menikmati momen santai ini. Namun, di tengah-tengah suasana damai ini, Ino, pria berotot yang juga berada di pantai bersama mereka, mendekatinya dengan sebuah komentar yang menyarankan agar Sora lebih menikmati suasana panas. Mendengar komentar ini, Sora mendengus kecil. Tanpa menoleh, ia menjawab dengan nada tak percaya, "Orang tua, aku sengaja nggak lihat kamu, tapi kamu nggak pakai apa-apa selain cawat lagi kan?" Ino dengan polosnya membalas, "Sora-san, apa lagi yang harus dipakai selain cawat saat berada di pantai?" Dia tampak bingung dengan komentar Sora. Sora yang sudah menduga jawaban itu tampak frustrasi. Ia menegaskan sambil menunjuk dirinya sendiri, "Lihat aku, orang tua, celana pendek dan kaos. Ini juga pakaian pantai, tahu?" Ino tampak tidak paham, bahkan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baginya, berotot dan menggunakan cawat adalah pakaian pantai yang tepat. Sora, kesal dengan keluguan Ino, menjawab dengan nada lebih tinggi. "Aku bukan pria yang suka pamer otot seperti kamu, orang tua," katanya sambil mundur beberapa langkah. Dia merasa risih dengan penampilan Ino yang hanya mengenakan cawat dan mempertontonkan otot-ototnya yang besar. Meskipun terganggu, Sora mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia bergumam sendiri, kenapa mereka lama sekali sih berganti baju? Sambil menatap langit, Sora menanti para gadis yang sedang berganti pakaian di balik pohon, termasuk adik perempuannya, Shiro. Tak lama, terdengar suara lirih dari balik pohon. Aku masih butuh waktu," jawab Shiro dengan nada lembut, terdengar kesulitan. Tampaknya ia kesusahan memakai pakaian renangnya. Sora pun menyadari ini dan bergumam, seharusnya dia ikut berganti dengan yang lain di ruang ganti, kan? Sora teringat momen sebelumnya ketika ia mencoba menemani Shiro masuk ke ruang ganti wanita. Sesuatu yang biasa ia lakukan karena mereka selalu bersama. Namun, usahanya ini malah membuatnya diusir secara dramatis oleh para gadis lainnya. Itu sebabnya kini ia hanya bisa menunggu di luar sambil gelisah. Di tengah keluhan dan kegelisahannya, Sora menyadari bahwa situasi ini sebenarnya cukup lucu, meskipun sedikit mengganggu. Terkadang, ia merasa dirinya hampir seperti seorang kakak yang terlalu protektif, sesuatu yang tidak pernah dia akui. Meski frustrasi, momen-momen kecil seperti ini tetap memberinya kebahagiaan tersendiri. Sora akhirnya kembali berbaring, menunggu dengan sabar sambil meneguk minuman di gelasnya, mencoba menikmati sisa waktu tenang sebelum hari yang penuh kejutan di pantai ini berlanjut. Di tengah panas terik pantai, Sora yang penasaran mulai menyusun rencana untuk menyelinap ke ruang ganti para gadis. Ia memang sudah diancam oleh Ino, werebeast tua yang berotot dan memakai cawat. Ino sangat protektif, terutama terhadap Izuna, keponakannya. Meski sudah diusir, Sora tidak putus asa dan terus berpikir bagaimana cara mengakali penjagaan ketat Ino. Tepat saat ia hampir menyusun rencana dewanya, terdengar suara gadis kecil yang begitu akrab. Izuna sudah selesai berganti pakaian. Izuna, werebeast kecil yang lincah, tampil dengan baju renang sekolah dari dunia Sora, yang terlihat seperti pakaian seragam sekolah yang digunakan untuk berenang.
Pakaian itu tidak biasa di dunia mereka, tetapi Sora bersikeras memilih desain tersebut, menganggapnya sempurna untuk Izuna. Baju renang itu dipadukan dengan kimono pendek khas Serikat Timur, membuatnya terlihat seperti perpaduan unik antara pakaian modern dan tradisional. Ekornya bergoyang-goyang dengan riang, dan ia berputar untuk memamerkan penampilannya kepada semua orang. Sora memuji Izuna dengan penuh antusias, menyebutnya penjahat imut yang kini layak disebut harta nasional. Ino yang semula khawatir baju renang itu akan tampak tidak sopan, menghela napas lega, seolah-olah merestui pilihan pakaian yang lebih sederhana. Namun, Sora menganggap Ino dangkal, karena tidak memahami nilai estetika dan simbolisme budaya yang melekat pada pakaian yang ia pilihkan untuk Izuna. Tak lama kemudian, Steph muncul dalam baju renang yang ia buat sendiri berdasarkan referensi dari tablet Sora. Mengenakan pakaian renang potongan 2, dengan ruffles dan kain transparan sebagai aksen, Steph tampak gugup namun bangga dengan pilihan busananya. Penampilannya yang menonjolkan bentuk tubuhnya membuat Sora tersentak. Ia terdiam sesaat, terkejut sekaligus kagum dengan kesempurnaan yang ada di hadapannya. Pikiran Sora dipenuhi angka-angka, seolah-olah ia secara refleks mengaktifkan scanner pengukur kekuatan fisik. Ia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa dimengerti olehnya sendiri, tetapi Steph dapat menangkap nada kekaguman dalam suara Sora. Merasa bangga namun gugup, Steph tersipu, matanya berusaha menghindari pandangan Sora. Namun, kejutan besar datang ketika dua sosok lain bergabung. Miko dan Jibril tiba dalam balutan baju renang yang sangat menawan. Penampilan mereka membuat semua orang tertegun. Bahkan Sora dan Ino, yang jarang kehilangan kata-kata, terdiam. Jibril, dengan rambutnya yang selalu berubah warna mengikuti sinar matahari, mengenakan baju renang yang ditenun dengan kain sutra, diikatkan dengan selendang transparan yang melingkari pinggangnya. Aura suci yang terpancar dari lingkaran cahaya di atas kepalanya membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke bumi. Kecantikan Jibril hampir terasa tidak nyata, membuat siapapun yang melihatnya terpesona tanpa bisa berkata-kata. Di sampingnya, Miko mengenakan baju renang yang terinspirasi oleh tradisi Serikat Timur, namun dengan sentuhan modern yang menampilkan kekuatan dan keanggunannya sebagai pemimpin. Rambutnya yang panjang dan ekspresi wajah yang kuat memperlihatkan pesona yang tak kalah memukau. Tanpa berpikir dua kali, Sora dan Ino langsung berlutut sebagai tanda penghormatan, seakan-akan berada di hadapan dua dewi. Mereka begitu terpana oleh kemegahan yang terpancar dari Miko dan Jibril, sehingga mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan sepatah kata. Momen tersebut menjadi simbol keindahan dan kekuatan yang harmonis. Membuat suasana pantai berubah dari sekadar liburan musim panas menjadi pengalaman yang sangat memukau bagi semua yang hadir. Suasana pun penuh canda tawa setelah itu, terutama saat Sora mencoba menahan rasa takjubnya dan bercanda untuk menghilangkan rasa canggung. Para werebeast yang lain juga terpukau, sementara Shiro yang sudah selesai berganti pakaian bergabung dengan tenang di samping kakaknya. Di bawah sinar matahari yang cerah di pantai, semua mata tertuju pada Jibril dan Miko yang tampil dalam pakaian renang mereka yang unik. Jibril tampak seperti dewi turun dari langit. Rambutnya memantulkan cahaya dalam spektrum warna yang terus berubah, mengikuti irama angin laut. Sementara kulitnya yang bercahaya tampak mempesona dalam balutan baju renang sutra yang eksklusif. Lingkaran cahaya samar di atas kepalanya, dipadukan dengan sayap bercahaya yang melayang di punggungnya, membuatnya tampak sakral dan indah melampaui kata-kata. Sora dan Ino tak sanggup menahan diri. Mereka berlutut seperti pemuja yang terkesima akan dewi yang mereka saksikan. Di sampingnya Miko tampak memancarkan pesona anggun dan klasik. Rambut emas dan ekor kembarnya melambai di angin, sementara kulitnya yang pucat kontras dengan sinar matahari yang menyinari tubuhnya. Balutan baju renang yang menyerupai hantan dengan halus menampakkan bahu merah jambu dan lekuk tubuhnya yang elegan. Dalam tampilan ini, Miko terlihat seperti pemimpin rubah surgawi dari legenda, seorang dewa iblis rubah yang anggun dan misterius. Dengan senyum menggoda di wajahnya, ia melangkah anggun, tampak bagaikan Buddha yang bercahaya. Kedua pria yang melihat ini pun tak kuasa menahan air mata haru, merasa tersentuh hingga ke lubuk hati terdalam. Terpana oleh kecantikan luar biasa kedua wanita itu, Sora dan Ino, yang biasanya tak pernah sejalan, kini menemukan diri mereka dalam keadaan yang sama. Mereka
melontarkan doa-doa spontan yang tak terduga, bahkan merasa seolah menemukan tujuan hidup baru dari kehadiran Jibril dan Miko. Mereka terhanyut dalam pemikiran filosofis, memandang langit dengan perasaan damai, mempertanyakan mengapa manusia harus bertikai ketika dunia menawarkan keindahan seperti ini. Namun, keharmonisan itu tak berlangsung lama ketika Steph berteriak, mengingatkan mereka pada misi yang sebenarnya, mengunjungi ibu kota Seiren di bawah laut, Oceando. Kembali tersadar, mereka ingat bahwa untuk mencapai Oceando, mereka perlu menunggu perahu penerima yang hanya datang di malam hari. Mereka pun mencari Plum yang sudah berjanji akan memandu mereka. Saat Sora menoleh, ia terkejut melihat Plum, si dampir, bersembunyi dalam sebuah peti kayu kecil. Plum menjelaskan bahwa sinar matahari sangat berbahaya baginya dan meski dilindungi di dalam peti, ia tetap merasa tidak nyaman karena panas yang menyengat. Dengan suara lemah dan sedikit humor, Plum berusaha membuat tawaran yang menggelitik, meminta izin menjilati kaki Shiro agar bisa mengumpulkan energi untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Namun permintaan ini langsung ditolak oleh Sora yang menegurnya sambil menahan tawa. Jibril menjelaskan bahwa kemampuan dampir sangat bergantung pada kualitas darah yang mereka konsumsi. Darah yang kaya akan esensi jiwa bisa memperkuat kemampuan mereka, bahkan membuat mereka hampir tak terlihat di malam hari. Sayangnya, Plum kesulitan untuk mendapatkan darah yang cukup kuat di sini, sehingga kekuatannya pun melemah. Meski suasana sempat mencair dengan candaan kecil, semuanya segera kembali fokus pada misi mereka yang menanti di bawah laut. Di pantai yang diterangi matahari, Sora, Shiro, dan teman-temannya menunggu perahu malam yang akan membawa mereka ke Oceando, ibu kota bawah laut Seiren. Saat waktu berlalu, mereka terlibat dalam percakapan mendalam. Jibril menjelaskan tentang perbedaan makhluk hidup yang berada di bawah peringkat 7 dan makhluk hidup di atasnya, menjelaskan bahwa makhluk-makhluk seperti dirinya dan Gigant memiliki konsep yang lebih kuat dari sekadar fisik. Mereka bukan hanya hidup, tapi hidup dengan kehendak yang unik, lebih abadi dan konseptual. Di sela percakapan, perhatian Sora tertuju pada Shiro yang keluar dengan anggun dari balik pohon, mengenakan bikini putih dengan topi merah, wajahnya sedikit malu-malu. Rambutnya yang panjang dan putih tampak berkilauan, seakan-akan terbuat dari kristal di bawah sinar matahari. Sora sejenak tercengang, adiknya tampak seperti bidadari yang baru saja turun dari langit. Shiro dengan pipi merona, bertanya pelan apakah dia terlihat baik. Setelah terdiam sesaat, Sora tersadar dan memujinya dengan sungguh-sungguh, membuat Shiro tersenyum malu namun bahagia. Di dekat mereka, Plum, seorang dampir yang sangat sensitif terhadap sinar matahari bersembunyi di dalam peti kecil. Sesekali dia mengintip, mengeluh betapa siang yang terik membuatnya hampir tak kuat. Sora bertanya padanya kapan tepatnya perahu akan tiba, dan Plum menjawab bahwa perahu Seiren akan datang di tengah malam. Mendengar itu, Sora menyadari mereka memiliki waktu berjam-jam sebelum perahu datang. Miko, yang sudah berbaring nyaman di atas tempat tidur rumput, menyarankan agar mereka menganggap ini sebagai liburan. Melihat kesempatan ini, Sora mengajak Shiro dan yang lainnya menikmati pantai. Ini pertama kalinya bagi Sora dan Shiro menikmati suasana pantai, dan mereka pun sepakat untuk mencoba hal-hal menyenangkan. Di pantai yang cerah dan berpasir putih, suasana terasa damai dengan deburan ombak yang lembut serta kicauan burung camar yang berterbangan di atas lautan. Langit biru tampak tanpa celah dan air laut yang jernih memantulkan cahaya matahari sehingga tampak seperti permukaan cermin. Di kejauhan, awan-awan berarak pelan, menambah keindahan panorama. Sora, Shiro, Steph, dan Izuna berada di tepi pantai, mencoba menikmati waktu santai dengan bermain bola pantai. Shiro, yang biasanya pendiam, melempar bola dengan ekspresi serius namun lembut ke arah Steph sambil berkata, "Steph, tangkap!" Tanpa menyadari bahwa permainan mulai menjadi kompetitif, Steph dengan semangat menyambut bola, lalu mengoperkannya ke arah Izuna. Izuna yang tampak kebingungan dengan aturan baru permainan ini, menatap bola dengan ekspresi ragu. "Aku tidak tahu aturannya, Des," katanya. Sora kemudian menjelaskan aturan sederhana. Setiap pemain harus memukul bola sekali dan mengoper ke pemain lain, tanpa boleh menangkapnya atau membuat bola jatuh. Mendengar aturan ini, Izuna mengangguk mengerti, dan tatapan tajam dari Sora dan Shiro menandakan bahwa permainan yang tampak santai ini telah berubah menjadi sebuah game sungguhan bagi mereka. Shiro dengan takt yang cerdik mencelupkan bola ke dalam air, membuatnya menjadi lebih berat dan sulit diprediksi.
Dia kemudian mengoper bola itu kembali ke Steph dengan sengaja membuatnya tampak seperti umpan yang mudah. Steph tanpa curiga memukul bola ke arah Izuna, namun akibat berat tambahan, bola bergerak tidak beraturan. Izuna berusaha menangkap bola dengan refleksnya sebagai werebeast, menciptakan percikan besar di sekitar kakinya. Ketika bola tiba kembali di Sora, dia sengaja menyelam ke dalam air menciptakan pilar air di sekelilingnya. Ini memperlambat laju bola dan mengurangi kecepatannya. Dia lalu menendang bola kembali ke Shiro, yang dengan cekatan mengarahkan bola ke arah Steph lagi. Bola yang semakin berat itu menyulitkan Steph untuk mengarahkan kembali ke Izuna. Namun, Izuna yang tidak ingin kalah, melompat maju dengan tenaga penuh untuk menyelamatkan bola. Gerakannya begitu kuat hingga bola tersebut terlempar kencang dan akhirnya pecah karena dampak kekuatannya yang besar. Menyadari bola telah meledak, Sora segera menyatakan kemenangan. Izuna kalah, katanya sambil tersenyum licik. Izuna yang merasa telah dijebak protes dengan keras, namun Sora dan Shiro bersikeras bahwa ini sudah direncanakan. Orang yang tidak dapat menangkap bola akan dianggap kalah. Selama Izuna menggunakan kekuatan penuh, ia akan kalah, kata Shiro sambil menatap Izuna. Steph yang melihat trik licik ini hanya bisa menghela napas. Kalian tidakkah pernah berpikir untuk bersenang-senang secara normal? Namun, Sora, Shiro, dan Izuna dengan mantap menjawab bahwa bagi mereka, permainan adalah soal kemenangan. Dari kejauhan, Miko menyaksikan permainan itu dan tersenyum bangga. Mereka berhasil mengalahkan Izuna dengan taktik, itu benar-benar sesuatu. Namun, keseruannya terganggu saat tiba-tiba ia merasakan kehadiran di belakangnya. Refleksnya sebagai werebeast membuatnya bergerak cepat, tapi ia sedikit terlambat ketika tiba-tiba baju renangnya dilucuti oleh Jibril yang menatapnya dengan pandangan jahil. Apa artinya ini? Kutu di sana? Tanya Miko dengan marah. Jibril yang hanya tersenyum pura-pura tidak tahu apa yang terjadi, menambah kesalahan Miko yang harus berusaha menjaga dirinya tetap tenang di tengah keusilan teman-temannya. Di pantai yang cerah, kelompok Sora, Shiro, Steph, dan Izuna sedang bermain bola pantai dengan santai. Namun, suasana berubah ketika Jibril dengan tiba-tiba mencuri baju renang Miko. Ia menggoda berkata bahwa menampakkan payudara seseorang di tempat seperti ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Miko yang terkejut dan marah dengan cepat melindungi tubuhnya. Namun, Jibril tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah mengejek Miko dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa mengalahkannya. Miko yang merasa terhina langsung bersiap untuk bertarung. Dengan tatapan penuh kemarahan, ia menantang Jibril, namun Jibril tetap merasa tenang, tidak menganggap Miko serius. Sementara itu, Steph sedang mengajari Shiro berenang. Shiro yang sebelumnya tidak tahu bagaimana caranya berenang, merasa kagum karena Steph sangat mahir. Steph dengan sabar menggenggam tangan Shiro dan mengajarinya cara menendang air. Namun mereka tidak sempat menikmati momen tersebut karena sebuah gelombang besar datang tiba-tiba dan menyapu mereka. Sora yang melihat Shiro hampir tersapu oleh gelombang segera berlari untuk menyelamatkannya. Shiro, yang sempat terkejut dan takut, memutuskan untuk tidak menyerah dan bertekad untuk belajar berenang meskipun masih belum menguasai teknik dasar. Di kejauhan, pertarungan antara Jibril dan Miko semakin intens. Jibril dengan kecepatan terbang di atas permukaan air, sementara Miko sebagai seorang werebeast berlari di atas air dengan luar biasa. Miko bahkan menggunakan kekuatan darahnya dalam serangan Blood Devastation untuk menghajar Jibril, meskipun Jibril berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Miko semakin marah dan bertekad untuk mengalahkan Jibril, melindungi tubuhnya dengan kedua tangan dan terus mengejar Jibril dengan kecepatan luar biasa. Izuna yang menyaksikan pertarungan tersebut sangat terkesan dengan kekuatan Miko. Ia menyadari bahwa Miko adalah contoh sejati dari kekuatan seorang werebeast dengan ketangguhan yang luar biasa. Setelah gelombang besar yang melanda pantai, membuat banyak orang, termasuk Steph dan Izuna, terhuyung-huyung dan basah kuyup, Sora menatap ke arah mereka dengan mata yang setengah terbuka. Meskipun suasana agak kacau, ia merasa bahwa pemandangan itu sedikit menghibur, meski kecewa karena Shiro hampir tenggelam. Sora membantu Shiro yang terengah-engah akibat tersapu gelombang besar, menggendongnya ke tepi pantai. Shiro yang sepertinya sedikit terkejut, memeluk kakaknya dengan erat sambil memohon untuk belajar berenang. Miko yang juga terkena gelombang, terlihat kesal dengan air yang mengalir di tubuhnya.
Dia dengan cepat membersihkan pasir yang menempel di ekornya, merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Dengan ekspresi marah, Miko berbicara, mengeluhkan betapa sulitnya bermain dengan pasir di ekornya. Bagaimana cara menghilangkan pasir ini? Katanya kesal. Di sisi lain, Steph, yang merasa sedikit terlepas dari keributan tersebut, melangkah ke tepi laut. Menendang permukaan air dengan kakinya, ia merasakan kesejukan dari laut yang membuatnya merasa lebih santai. Ia mendesah, berpikir sejenak tentang apa jarang ia mendapatkan kesempatan untuk bersantai setelah sekian lama. Aku kira aku butuh waktu untuk beristirahat, gumamnya dengan penuh semangat. Sementara itu, Ino dan Sora melibatkan diri dalam perdebatan kecil mengenai siapa yang akan merawat bulu Izuna. Ino, dengan ekspresi serius, menganggap bahwa bulu Izuna terlalu berharga untuk dirawat oleh seseorang seperti Sora. Jika Sora-san merawatnya, bulu Izuna akan terkontaminasi oleh udara berbahaya, kata Ino dengan tegas. Sora tidak terima dengan pernyataan itu dengan sinis berbalas. Orang tua, kamu harus membersihkan ekormu sendiri. Mereka berdua saling melotot, mencoba menunjukkan siapa yang lebih berhak. Izuna, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pertengkaran mereka, hanya mengabaikannya dan berjalan ke arah Ino. Ia duduk di depan Ino, berkata dengan sedikit kesal, "Cepatlah, Des." Sebuah pertengkaran kecil yang terjadi di antara mereka tidak membuat Izuna terganggu. Namun, ekspresi wajah Ino yang cerah dan penuh semangat justru memicu pembuluh darah Sora yang berdenyut keras di dahinya. Sementara itu, Steph, yang sudah mulai merasa sedikit terabaikan oleh kerumunan, masih berada di laut. Semua orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk menyadari keberadaannya. Gelombang air laut yang terus datang sesekali menyapu kakinya, membuatnya merasa sedikit terasing di antara kegembiraan orang lain. Pada saat yang sama, Shiro dengan ekspresi cerah menoleh kepada Miko yang tampaknya masih kesulitan dengan pasir di ekornya. "Miko-san, coba gunakan sikat dan kondisioner untuk membersihkan bulu ekormu," sarannya dengan nada ceria. Miko yang agak terkejut dengan saran tersebut mengangguk. "Benarkah? Terima kasih," jawabnya, sedikit lebih tenang. Di tengah semua itu, suasana tetap ceria meski ada sedikit kekacauan di sana-sini. Sora, yang mulai merasa lelah dengan perdebatan kecil ini, akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka semua tidak terlalu menikmati laut. Miko, Shiro, dan bahkan Ino mengangguk setuju, mengungkapkan betapa mereka lebih suka berada di tempat lain daripada di laut. Namun, meskipun ada sedikit ketidakmanjauan mereka, kelompok ini tetap saling membantu satu sama lain, memperlihatkan keakraban mereka yang berkembang, meski semua orang memiliki keunikan dan preferensi masing. Cerita ini menggambarkan suasana santai yang berubah menjadi momen tegang. Saat matahari hampir tenggelam di bawah permukaan laut, Steph duduk di pantai, menikmati pemandangan indah sambil memeluk lutunya dan tersenyum. Namun, suasana tenang ini segera terganggu oleh keluhan Sora yang merasa bosan. Setelah berjam-jam bermain berbagai permainan seperti DSP Shogi dan Tic-Tac-Toe bersama Izuna, Sora mulai merasa jenuh. Ia bertanya kepada Plum mengenai kedatangan kapal penerima yang sudah dijanjikan. Plum mengungkapkan bahwa kapal akan datang tengah malam, namun Sora mulai mengeluh karena baterai perangkatnya hampir habis. Sora tidak sabar mengancam akan pulang jika mereka tidak berangkat segera. Setelah sedikit perdebatan dengan Plum, Sora mengabaikan keluhan tersebut dan memandang Miko dan Shiro yang juga merasa bosan dengan keadaan tersebut. Mereka mengangguk setuju dan Shiro mengungkapkan rasa lelahnya. Plum, yang melihat mereka semua tampak tidak puas, merasa patah hati. Sora kemudian memanggil Jibril yang segera muncul di udara. Dengan menggunakan peta dan perhitungan sebelumnya, Sora menunjuk arah dan memberikan perintah kepada Jibril untuk melaksanakan sesuatu. Jibril sangat antusias, mendengarkan perintah itu dengan penuh semangat dan melaksanakannya tanpa ragu. Sora menjelaskan bahwa dengan bantuan perintah 10 komandemen, tindakan mereka akan melanggar hak orang lain atau menyebabkan kerusakan sehingga aman untuk dilakukan. Namun, saat Jibril mulai melakukan apa yang diminta, sebuah distorsi ruang tiba-tiba terjadi di sekitar mereka. Cahaya mulai muncul dan ruang tampak terpelintir. Ini adalah hasil dari penggunaan kekuatan 10 komandemen untuk menyerap semua roh yang ada di sekitar mereka. Proses ini membuat semua orang terkejut, terutama Plum yang satu-satunya bisa melihat sihir dan roh. Miko segera memberi perintah kepada semua orang untuk mundur, merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi.
Dengan gerakan yang cepat, semua werewolves secara refleks mundur dari area tersebut. Steph, yang tadinya merasa jauh dari pusat kejadian, akhirnya menyadari bahwa dia berada sangat dekat dengan laut dan peristiwa aneh yang sedang terjadi. Suasana semakin mencekam ketika pasir pantai mulai terangkat tanpa gravitasi dan ruang di sekitarnya berubah bentuk mengguncang area tersebut. Semua roh yang ada di sekitar mereka diserap dan dipadatkan oleh Jibril, yang kemudian mengeluarkan pancaran cahaya dari tangannya. Sora dan Shiro, yang mampu melihat apa yang terjadi, menyaksikan dengan penuh perhatian. Proses ini sangat mengesankan dan menciptakan pemandangan yang tidak biasa, di mana ruang dan waktu tampak terdistorsi oleh kekuatan yang digunakan oleh Jibril. Sementara itu, Plum yang dapat melihat roh masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, meskipun penjelasan sebelumnya oleh Sora sudah memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Secara keseluruhan, cerita ini menggambarkan sebuah situasi yang berubah dari momen santai menjadi ketegangan yang penuh misteri dan kekuatan magis yang luar biasa. Dalam cerita ini, ketegangan mulai muncul ketika Jibril mempersiapkan sebuah mantra yang tidak biasa. Sebelumnya, Sora dan Shiro tidak memahami konsep sihir dan roh, namun mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Lingkaran cahaya di kepala Jibril berputar dengan cepat yang menjadi tanda bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat kuat. Plum yang akhirnya menyadari apa yang akan terjadi, segera bergegas mencari tempat berlindung, meskipun ia tidak bisa keluar dari petinya. Dia mulai panik, menyadari bahwa apa yang akan dilakukan Jibril sangat berbahaya. Jibril menggenggam sebuah senjata yang bentuknya tidak bisa dijelaskan, jauh dari pedang atau tombak, dan tampaknya berasal dari dimensi lain. Dengan senyum percaya diri, Jibril mengungkapkan bahwa ia hanya menggunakan sekitar 5% dari kekuatan penuhnya. Sora dan Shiro hanya bisa menyaksikan dengan kekaguman. Tiba-tiba, Jibril menurunkan senjata itu dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata terjadi ledakan yang mengguncang sekeliling mereka. Ledakan itu sangat dahsyat, menyebabkan laut terbelah, seolah-olah sebuah fenomena yang tak masuk akal. Gelombang besar yang muncul dari ledakan itu cukup kuat untuk mengguncang seluruh kawasan, bahkan menciptakan semacam gempa bumi. Dampaknya begitu besar, sehingga pasir di pantai terangkat seakan melawan gravitasi dan ruang sekelilingnya terdistorsi. Bahkan mereka yang berada cukup jauh dari ledakan merasa gelombangnya. Setelah ledakan mereda, Jibril tampak sangat puas dengan hasilnya, seakan merasa lega bisa menggunakan kekuatan besar tersebut. Ia menyatakan dengan ceria bahwa ia berharap ada saatnya ia bisa menggunakan 100% kekuatannya. Sora dan Shiro yang terkejut menyadari betapa besar kekuatan Jibril, dengan hanya 5% dari kekuatan penuh saja, ia bisa membuat laut terbelah begitu dahsyat. Mereka juga teringat pada saat Jibril melepaskan kekuatan penuh dalam pertempuran melawan elf, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Jibril. Jibril kemudian mengungkapkan bahwa mereka bisa melihat ibu kota Seiren dan siap untuk melakukan teleportasi. Semua orang akhirnya mulai berkumpul dan mempersiapkan diri untuk teleportasi. Sora memberi instruksi agar semua orang memegang erat Jibril agar bisa terhindar dari efek samping teleportasi yang bisa sangat kuat. Namun sebelum proses teleportasi dimulai, Ino, yang bisa merasakan ancaman dari distorsi ruang yang akan terjadi, mulai panik. Terutama karena Miko yang bisa mendengar suara distorsi itu. Miko dan para werebeast yang berada di dekat pantai segera mundur untuk menghindari efek samping dari teleportasi tersebut. Kemudian, Jibril mulai melancarkan mantranya. Dalam sekejap mata, tubuh mereka seakan terhisap oleh distorsi ruang, dan suara ledakan dengan frekuensi tinggi terdengar menggema di sekitar mereka. Ledakan itu disertai dengan perubahan tekanan udara yang dramatis, menciptakan tornado kecil dan membuat beberapa karakter terlempar. Suara gemuruh terus berlanjut seiring mereka menghilang, dan setelah beberapa detik, semuanya terdiam. Hanya sisa-sisa efek dari teleportasi yang tersisa, dengan atmosfer yang terasa sangat berbeda. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.